Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari pertemuan 1B dan ini adalah video yang ketiga untuk pertemuan pertama atau ke-1 mata kuliah geometri untuk mahasiswa Tadris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram semester yang ketiga. Baik, pertemuan yang 1C ini yang kita namakan 1C ini adalah membahas sekilas tentang sistem geometri. Baik. Nah, struktur geometri dalam buku Elemen karya Euclid ada yang disebut dengan istilah primitif. Ya. Nah, istilah primitif itu ditujukan untuk konsep-konsep sederhana yang itu mudah untuk dipahami dan sulit jika dibuat batasannya. Nah, kemudian oleh para ahli geometri yang terkini atau yang modern, konsep-konsep itu kemudian dikelompokkan menjadi istilah-istilah yang kemudian disebut dengan undefined atau istilah-istilah yang tidak didefinisikan. Disebut juga dengan istilah pengertian pangkal. Nah, dalam struktur geometri modern, nah khususnya pada geometri ya, terdapat istilah-istilah yang telah disepakati dan kemudian menjadi pedoman untuk orang-orang yang mempelajari atau mendalami geometri dan bahkan juga saya rasa di cabang-cabang matematika yang lain ya, ada semacam istilah-istilah yang disepakati. Nah, istilah-istilah tersebut setidaknya ada 4 ya. Yang pertama tadi kita sudah singgung, unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Kemudian yang kedua unsur-unsur yang didefinisikan. Yang ketiga aksioma atau postulat. Ini ada kemiripan ya. Artinya bahkan ada kesamaan ya, aksioma dan postulat. Yang keempat teorema. Ini salah ketik ya. Ini yang sebenarnya adalah teorema ya. Ini salah ketik. Yang keempat bukan aeorema tapi teorema. Bisa disebut juga sebagai dalil atau rumus. Nah, kemudian unsur yang tidak didefinisikan atau pengertian pangkal, tadi juga kita sudah singgung, adalah konsep primitif yang mudah dipahami. Dan jika dibuat batasannya, ya cenderung sulit ya. Nah, dalam geometri unsur yang tidak didefinisikan atau dalam bahasa Inggris Anda bisa baca ya. Saya kurang mahir berbahasa Inggris. Ya, undefined terms of geometry meliputi poin atau titik, kemudian line atau garis dan bidang atau plane atau surface. Ya, surface plane. Ada juga surface of plane ya, permukaan bidang. Nah, apabila unsur-unsur primitif ini dicoba kita definisikan, maka justru pendefinisian ini akan menyebabkan blunder atau menyebabkan pendefinisiannya berulang terus ya. Jadi semacam siklik begitu ya, berulang terus ya. Nah, saya memberikan contoh di sini, apabila kita paksakan membuat definisi untuk titik ya. Misalkan kita definisikan sesuatu yang menempati ruang, maka orang akan kemudian bertanya, sesuatu yang menempati ruang itu apa? Nah, kita coba jawab lagi. Nah, sesuatu yang menempati ruang itu misalkan noktah pada bidang. Kemudian orang akan bertanya lagi, noktah itu apa? Dan seterusnya ya. Sehingga jika kita membuat batasan pada unsur-unsur primitif atau pengertian pangkal ya, itu justru akan menyebabkan
kita kebingungan ya akan memunculkan ya pendefinisian yang berulang terus dan tidak berhenti. Nah, sehingga disepakati ini adalah unsur yang atau konsep yang tidak didefinisikan. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang pertama dari salah satu unsur yang tidak didefinisikan. Yang pertama adalah titik atau poin. Nah, dalam geometri, titik merupakan konsep abstrak. Tidak ada wujudnya, dia tidak berbentuk, dia tidak punya ukuran juga. Ya, tidak mempunyai berat ya, tentunya ya ini hanya tambahan, tidak mempunyai panjang, lebar, bahkan tidak punya ketebalan. Jadi memang konsep abstrak. Nah, tetapi titik memiliki kedudukan atau letak. Ya, a point has position only. Nah, sekali lagi titik merupakan ide atau gagasan abstrak sehingga untuk melukiskannya ya tentu saja perlu simbol atau model ya untuk merepresentasikan titik agar orang yang mempelajari juga mudah ya. Kalau hanya di benak kita tentu sulit untuk dipahami orang lain ya. Sehingga representasi titik adalah berupa noktah atau dot. Ya. Anda kalau melihat layar HP atau layar LCD pada laptop ya atau sekarang TV juga ada, itu sebenarnya adalah kumpulan titik-titik ya yang sangat kecil yang Anda tidak melihatnya. Nah, artinya saking kecilnya ya piksel. Sehingga nanti titik-titik itu membentuk ya memunculkan warna masing-masing, menjalankan perannya sehingga membentuk satu kesatuan utuh yang kemudian muncul gambar seperti itu ya. Tapi di sana dot itu ya tadi sebenarnya kalau dalam konsep geometri merupakan konsep atau gagasan yang abstrak. Dia tidak punya ketebalan, apalagi panjang dan lebar ya. Nah, sekarang modelnya tata cara menggambarkannya adalah dengan menggunakan huruf capital yang diletakkan di dekat titik tersebut ya. Misalkan titik A besar, titik B besar, atau titik Z besar seperti ini. Ya, jadi untuk menggambarkan titik nanti Anda harus menuliskannya dengan huruf besar. Jadi hindari dengan huruf kecil. Kita sepakat penulisan poin atau titik ya, menggunakan huruf capital. Nah, ini adalah tata caranya. Jadi, kalau kita mau membuat titik, maka kita bisa menekan ujung sebuah benda ya, misalkan saja pensil, pulpen, spidol, maka kemudian di tempat kita menuliskan tadi, umpamanya di kertas atau whiteboard, ya, maka akan muncul semacam noktah hitam yang kemudian itu kita sebut sebagai representasi titik. Nah, ini yang penting juga untuk diingat bahwa perlu diingat bagaimanapun, ini saya terjemahkan ya dengan kemampuan saya yang terbatas, bagaimanapun atau perlu diingat bagaimanapun dot atau noktah tadi ya mungkin dia merepresentasikan sebuah titik atau sebuah dot atau noktah merepresentasikan sebuah titik, tetapi but is not a point. Tetapi dot tadi atau noktah tadi bukanlah suatu titiknya, bukanlah titiknya. Ya, jadi representasi saja untuk memudahkan dan bisa tervisualisasikan ya tentunya. Dan kemudian mungkin sebuah noktah pada sebuah map ya atau pada sebuah bidang kertas atau apapun mungkin dia merepresentasikan lokalitas atau tempat kedudukan atau posisi ya. Tetapi sebenarnya dia bukanlah tempat kedudukan atau posisi yang sebenarnya. Nah, kemudian noktah tadi tidaklah seperti titik ya. Titik tadi adalah konsep abstrak ya. Kalau a dot atau noktah memiliki ukuran. Jadi
Yang menjadi model di sini atau representasinya ya tentu memiliki ukuran ya. Kalau Anda ujung pensil Anda tekan atau ujung spidol Anda tekan, tentunya ya noktah yang dihasilkan memiliki ukuran, tetapi itu bukanlah titik yang dimaksud ya. Nah, unsur yang tidak didefinisikan selanjutnya adalah garis atau line dalam bahasa Inggris. Ia merupakan ide atau gagasan abstrak yang bentuknya memanjang ke kedua arah, tidak terbatas, dan tidak memiliki titik akhir. Dia tidak memiliki lebar dan juga ketebalan ya. Line has length but has no width or thickness ya. Nah, kemudian untuk menggambar model garis biasanya dapat dilakukan dengan alat ya. Bisa pada bidang tulis kertas atau papan yang menggunakan penggaris atau sisi yang bisa membantu ya, atau mungkin Anda gunakan tepi buku dan lain sebagainya. Nah, model garis diberi tanda anak panah pada kedua ujungnya yang menandakan tadi bahwa garis ini memanjang ya ke kedua arah. Mengembang tidak pas ya, memanjang maksud saya, ke kedua arah, tidak terbatas. Nah, sebuah garis bisa didesain atau bisa dibuat dengan menggunakan huruf kapital pada dua titik pada garis tersebut, atau dengan menggunakan huruf kecil ya, seperti ini. Yang paling kanan adalah bisa kita sebut garis AB, berikutnya garis CD, ini garis A ya, atau dinotasikan dengan AB ya. Jadi yang sebelah paling kiri itu bisa dinotasikan nanti dengan sebelah kanan itu ya. Sinarnya ada dua. Nah, ini di sini garis bisa melengkung juga ya. Bisa lintasannya tidak mesti lurus. Kemudian ruas garis sekarang ya, ini tambahan berkaitan dengan garis karena kita menyinggung garis, maka ini ada tambahan sedikit ruas garis. Nah, ini didefinisikan ya, himpunan dari titik-titik suatu garis yang terdiri dari titik A dan titik B dan titik-titik yang terletak di antara titik A dan B tersebut. Ya, intinya adalah segmen garis ini merupakan bagian dari garis ya. Kalau kita menentukan dua titik pada garis, lalu kita ambil beserta titik-titik yang di antara keduanya, maka itu kemudian kita sebut sebagai segmen garis atau ruas garis. Nah, kemudian notasinya seperti ini ya. Jadi kalau ruas garis AB notasinya adalah tanpa panah ya, tanpa panah. Kalau garis AB dengan tanda panah di kedua ujungnya. Saya rasa bisa dibedakan ya. Dan segmen garis memiliki panjang ya. Artinya bisa ditentukan. Kalau garis panjangnya tidak bisa ditentukan, tak hingga, karena dia memanjang tak terbatas. Kalau ruas garis atau segmen garis memiliki ukuran tertentu. Kemudian sinar garis, nanti silahkan dibaca sendiri ini ya, definisi atau batasannya, silahkan dibaca sendiri. Yang jelas notasinya seperti ini. Dia berpangkal di satu titik dan mengarah ke titik yang satunya. Jadi kalau AB di sini berarti pangkalnya di A, dia kemudian memanjang terus ke arah B ya, maka AB. Kalau penulisannya BA, maka pangkalnya di B, kemudian memanjang terus ke arah titik A, tidak terbatas. Jadi memanjangnya ke satu arah ya. Ini adalah sinar garis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ray. Kemudian bidang atau plane ya. Ini merupakan unsur lain yang dia tidak didefinisikan juga. Nah,
diartikan sebagai, ini salah ketik ya, sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas, memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki ketebalan. Ya. Nah, representasinya atau modelnya bisa kita ambil dari bagian suatu benda, misalkan permukaan kaca. Tentu bukan kacanya ya, kalau kacanya memiliki ketebalan, permukaannya. Permukaan daun pintu yang rata atau lembaran kertas dan mungkin dinding tembok atau dinding lantai yang kita injak. Nah, itu bisa kita jadikan representasi atau model dari sebuah bidang. Nah, nama bidang bisa menggunakan nama atau huruf Yunani ya, misalnya alfa, beta, gamma dan yang lainnya yang diletakkan di daerah dalam bidang tersebut ya. Ini tidak terlalu penting sekali ya. Artinya bisa Anda menamakan dengan nama-nama tertentu. Kemudian ini tambahan ya, saya tambah di sini ruang atau space. Dia merupakan unsur geometri yang panjang, lebar, yang memiliki panjang, lebar dan tinggi dan terus mengembang tidak terbatas. Nah, karena kita nanti juga akan membahas geometri yang berkaitan dengan ruang ya, termasuk bangun-bangun ruang. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di video pertemuan 1A bahwa topik kajian kita ada di geometri bidang dan geometri ruang. Nah, ruang kemudian bisa disebut juga sebagai bangun dimensi 3 karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, bisa diilustrasikan sebagai balon yang ditiup terus-menerus ya, tanpa pecah ya. Jadi alam semesta kita ini ya konon kata para ilmuwan mengembang terus. Jadi ruang yang kita tempati ini seiring waktu alam semesta ini juga mengembang seperti itu. Mungkin Anda bisa bayangkan ruangan ya dalam ruangan, ruang kelas, dan ini mudah saya kira untuk dipahami. Kita lanjutkan ke unsur yang didefinisikan. Unsur yang didefinisikan adalah konsep yang mempunyai definisi atau batasan. Ya, sehingga dengan definisi konsep tersebut menjadi jelas, tidak ambigu atau membingungkan, dan tidak juga bermakna ganda. Nah, syarat sebuah definisi itu harus singkat, padat, jelas, ya, seperti yang di atas itu tidak ambigu dan tidak mengandung pengertian ganda, sehingga orang yang membaca dapat memahami dengan jelas definisi yang dimaksudkan, ya. Dan dengan definisi itu orang bisa mengklasifikasikan sesuatu ya. Nah, unsur yang didefinisikan sendiri merupakan konsep yang dikembangkan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, unsur yang tidak didefinisikan ada titik, kemudian garis, dan kemudian bidang. Nah, misalnya di sini ada definisi lingkaran ya. Ya, Anda bisa baca sendiri, kemudian ada definisi segitiga, kemudian ada definisi sudut. Ya, nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, berikutnya adalah aksioma atau postulat. Ya, kita akan sedikit menyinggung terkait dengan aksioma atau postulat. Ini biasanya kedua istilah ini sebenarnya mirip ya. Dia bisa diartikan sebagai anggapan dasar yang telah disepakati kebenarannya oleh semua kalangan ya, terutama oleh matematikawan, yang dia tidak perlu atau tidak harus dibuktikan ya. Artinya ini bisa diterima dengan mudah secara logika ya. Nah, misalnya dalam geometri Euclid ada postulat garis sejajar ya. Bunyinya apabila ada sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut ya, jadi ini ada dua unsur ya. Jadi ada sebuah garis dan sebuah titik di luar garis tersebut ya. Maka melalui titik di luar garis tadi, maka bisa dibuat
garis lain yang sejajar garis pertama. Ya. Jadi intinya kalau ada sebuah garis dan sebuah titik di luar garis, ya maka melalui titik itu dapat dibuat garis lain yang sejajar garis pertama sehingga tentu saja tidak akan berpotongan. Artinya kita bisa membuat, ya, bisa dibayangkan ya, kalau ada sebuah garis, misalkan garis K kecil, lalu ada sebuah titik P besar ya, misalkan P-nya P besar, titik P besar itu di luar garis K tadi, maka melalui titik P kita bisa membuat garis yang sejajar dengan K, ya, misalkan saja namanya L ya, L kecil, seperti itu. Kemudian ada istilah lain, ya, teorema atau dalil, ya anggapan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya melalui serangkaian pembuktian yang deduktif, ya. Jadi pembuktiannya harus deduktif supaya menjamin bahwa pembuktian itu mencakup semuanya atau berlaku secara umum. Jadi tidak bisa Anda mengambil beberapa kasus saja. Dan pembuktian ini nanti atau metode pembuktian kita akan bahas pada pertemuan yang kedua, karena Anda nanti akan banyak sekali bertemu dengan dalil dan teorema dan juga pembuktiannya, dan Anda harus memahami kaidah atau cara pembuktiannya dengan baik, sehingga mengenal beberapa cara ya, cara pembuktian. Nah, misalnya teorema atau dalil Pythagoras yang sudah kita kenal sejak SD ya, bahwa jumlah kuadrat sisi siku-siku nilainya sama dengan kuadrat hipotenusanya atau sisi miringnya, dan ini sudah banyak sekali dibuktikannya. Artinya teorema ini dulunya harus kita terima setelah dibuktikannya, dan buktinya cukup banyak atau pendekatan pembuktiannya cukup banyak. Nah, ini referensi yang kita gunakan dalam slide atau presentasi kali ini. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya, dan ini adalah video yang terakhir untuk pertemuan 1. Insya Allah pada pertemuan kedua kita juga akan buatkan video penjelasan dari slide yang insya Allah saya akan buat di pekan depan. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.